bahwa apakah boleh seorang suami mengambil uang istri Tasya Farasya. Bukan main-main uang yang itu uang masing-masing. Suami punya uang, istri punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen yang budiman, kembali lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History dalam MHDB, mencari hikmah dalam berita. Pada kesempatan MHDB kali ini, kita sama-sama akan membahas seorang influencer terkenal yang menghebohkan dunia maya setelah adanya dugaan perceraian antara influencer ini dengan sang suami. Ini berkaitan dengan Tasya Farasya yang baru-baru ini menurut netizen bahwa Tasya Farasya telah menggugat cerai suaminya. Hal ini didasari dengan adanya sebuah postingan yang menjelaskan bahwa Tasya Farasya off dulu dari dunia maya karena permasalahan yang satu ini. Banyak netizen menduga bahwa kerenggangan ataupun gugatan cerai yang dilakukan oleh Tasya Farasya kepada suaminya ini dikarenakan adanya penggelapan uang yang dilakukan oleh suami yang dimiliki oleh Tasya Farasya. Bukan main-main uang yang diambil oleh sang suami ini bernilai fantastis. Sehingga hal ini menyebabkan kerenggangan bahkan berakhir dengan adanya gugatan cerai dari Tasya Farasya. Ini menurut netizen. Bahkan ini bukan hanya yang sekali, sudah beberapa kali. Akhirnya yang pertama dimaafkan, lalu yang kedua ini sudah tidak bisa dimaafkan dan terjadilah gugatan cerai. Lalu dalam Islam seperti apa? Apakah benar ada istilah yang menyebutkan bahwa harta suami itu harta istri, sedangkan harta istri itu harta milik istri. Tidak boleh dimiliki oleh suami. Mari kita bahas bersama-sama kali ini di MHDB Mencari Hikmah dalam Berita. Oke, kita sering mendengar ada istilah uang suami, uang istri. Dan uang istri ya uang istri. Ini sangat merebah sekali. Bahkan ya kita juga mengetahui salah satu dari sebab adanya gugatan cerai ini karena sang suami dari Tasya Farasya ini bukan hanya sekali bahkan kedua kalinya mengambil uang istri. Apakah itu diperbolehkan dalam Islam atau seperti apa? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Sebenarnya hak laki-laki atau hak suami dan hak istri ini adalah hak yang berbeda. Ada hak untuk suami dan ada hak untuk istri. Hak suami adalah dilayani oleh istrinya. Di mana si suami ini mendapatkan pelayanan dari sang istri. Dan hak dari istri adalah mendapatkan nafkah termasuk mahar saat pernikahan. Termasuk husnul muasyarah. Perlakuan yang baik dari suami, seperti itu. Jadi ada hak-hak yang berbeda. Ada hak suami di mana hak suami itu mendapatkan pelayanan dari sang istri, istri harus mengikuti arahan suami. Sedangkan hak untuk istri adalah mendapatkan nafkah, mendapatkan mahar saat pernikahan, dan mendapatkan perlakuan baik dari sang suami. Jadi kalau dikatakan bahwa apakah boleh seorang suami mengambil uang istri, tentunya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena uang istri itu secara mutlak adalah milik istri secara sempurna. Jadi tidak boleh kita mengambil uang sedikit pun dari harta istri kita kecuali ada izin dari sang istri. Dan begitu sebaliknya, uang suami tidak secara utuh itu milik istri. Yang bisa diambil oleh istri itu hanya uang yang merupakan nafkah ataupun mahar. Jadi kalau suami punya uang, maka itu milik suami, bukan milik istri, milik suami. Nah, yang milik istri itu adalah nafkah. Nafkah yang harus diberikan oleh suami. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa uang suami, uang istri, enggak seperti itu. Konsepnya kalau misalkan uang suami, uang istri berarti menghilangkan kepemilikan uang untuk suami. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Jadi tidak benar uang suami ya uang suami. Kecuali memang uang yang wajib dinafkahkan untuk istri. Kalau itu adalah milik istri. Begitupun sebaliknya uang istri adalah uang istri. Sang suami tidak boleh mengambil sedikit pun dari uang istri. Kecuali ada
izin. Nah, ini yang harus kita ketahui juga. Jadi banyak sekali yang beranggapan bahwa kalau sudah suami istri itu bisa mengambil seenaknya uang dari satu sama lain. Nggak bisa ya, nggak bisa. Setiap manusia itu punya hak untuk memiliki kepemilikan harta. Suami itu berhak memiliki harta, begitupun istri berhak memiliki harta. Maka tidak ada seorang pun yang boleh mengambil harta satu sama lain kecuali atas izinnya. Adapun suami ini punya kewajiban untuk memberikan nafkah, di mana nafkah itu sesuai dengan persetujuan saja atau dengan kemampuan sang suami. Nah, kalau harta suami yang menjadi nafkah, baru itu dimiliki oleh istri. Seperti itu ya. Lalu bagaimana, apakah boleh menggugat suami, menggugat cerai suami karena suami mengambil uang istri? Ya boleh. Karena kan itu bukan hak suami. Uang istri itu bukan hak suami. Itu milik istri. Seperti begitupun sebaliknya, kalau ada istri yang mengambil uang sang suami tanpa ada izin, itu juga termasuk dosa dan salah. Karena uang tersebut tidak mutlak milik istri. Yang milik istri itu yang menjadi nafkah. Seperti itu. Jadi jangan beranggapan bahwa uang suami itu uang istri. Dan jangan juga uang istri dianggap sebagai uang suami. Ingat, itu uang masing-masing. Suami punya uang, istri punya uang. Cuman ada kewajiban dari sang suami untuk memberikan mahar dan nafkah. Itu saja gitu. Tapi mungkin banyak juga orang yang berumah tangga yang menyatukan uangnya. Artinya sang suami menyatukan uangnya dengan uang sang istri. Ada yang seperti itu juga. Dan dalam istilah Sunda itu atau dalam istilah Robiah itu kan ada banda kaya gitu kan ya. Ada tepung kaya gitu. Ya, di mana itu adalah istilah-istilah untuk menjelaskan bahwa uang suami ada masing-masing. Ada uang suami, ada uang istri, dan ada uang yang digabungkan, yaitu uang tepung kaya. Di mana si suami dan istri ini misalkan membuat sebuah usaha bersama-sama, lalu ada uang yang terhimpun dari usaha tersebut, maka uang itu dinamakan dengan uang tepung kaya. Artinya uang yang memang bisa dimiliki secara bersama-sama. Tergantung kita MOU-nya seperti apa di awal. Misalkan istri akan mendapatkan berapa persen dari penghasilan usaha yang dibuat, dan untuk si suaminya berapa persen, seperti itu. Jadi kalau usaha bersama itu harta tepung kaya namanya, itu boleh dimiliki bersama. Cuman tetap ada persenan yang harus dilakukan di awal MOU usaha tersebut, seperti itu. Tapi kalau misalkan uang masing-masing itu tidak bisa dimiliki oleh satu sama lain, kecuali itu uang nafkah itu boleh dimiliki oleh sang istri. Oke, itu netizen yang mungkin bisa disampaikan. Kita doakan saja Tasya Farasya dan suaminya semoga mendapatkan jalan yang terbaik. Semoga diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya Allah memberikan takdir yang baik. Sayang sekali ya kalau misalkan terjadi perceraian karena Tasya Farasya juga wanita yang cantik. Lalu sang suaminya juga merupakan seorang yang hebat. Artinya yuk bisa bersama-sama untuk kembali memelihara, menjaga bahtera rumah tangga ini agar senantiasa menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Memang kalau ujian pernikahan itu banyak sekali. Ingat ya, jangan hanya melihat kesalahannya saja. Masih banyak kebaikan yang mungkin kita bisa lihat dari suami kita, begitu juga banyak sekali hal yang bisa kita lihat kebaikannya dari istri kita. Jangan karena kesalahan yang mungkin tidak seberapa lalu terjadi perceraian. Ya, apalagi kalau misalkan udah punya anak. Ingat, kalau terjadi perceraian yang menjadi korban itu bukan si pasangannya. Yang menjadi korban itu adalah anak-anaknya. Anak-anaknya yang masih butuh dengan kasih sayang dari kedua belah pihak, dari ayah, dari ibu, masih memerlukan adanya kesempurnaan dalam kasih sayang, itu nanti akan menjadi korban, ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya masih banyak yang harus dipertimbangkan ketika terjadi perceraian. Pokoknya kita doakan yang terbaik saja ya. Oke sahabat netizen, jangan lupa untuk bantu channel ini dengan cara like, share videonya, serta subscribe channel Adam History. Wabillahi taufiq walhidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.